biar bisa memberikan satu arahan kepada Catil. Untuk waktu kami silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Catin ya tegangnya, sudah berapa arahan hari ini? Bisa dihitung? Silakan diminum dulu, nanti jangan sampai Catinnya malah hipoglikemi, pingsan di tempat karena dengar arahan. Silakan kita rileks aja ya. Mohon izin Bapak, ya. Inti dari pertemuan kita rakor pada pagi hari ini sebenarnya yaitu tentang Semarerati, yaitu percepatan penurunan stunting. Sebelumnya saya ingin tanya dulu pada calon pengantin, tahu enggak stunting itu apa? Atau pernah dengar enggak tentang stunting? Ini kayak sidang militer Pak ya, jadi tegang semua. Ya, jadi intinya tahu stunting enggak? Apa? Pertumbuhan anak tidak sesuai dengan standar. Iya, tidak sesuai dengan standarnya. Bagus sekali ya. Ibu tahu dari ibu sampai adik tahu dari mana? Sebelum itu saya pernah lihat ada anak yang stunting juga, terus ada penyuluhan dari puskesmas. Karena yang belajar di TK kan ada puskesmas yang datang. Iya, luar biasa. Berarti ibu sudah tahu tentang stunting ya. Stunting itu sebenarnya adalah di mana antara usia dengan tinggi badan anak itu tidak sesuai dan mempengaruhi kesehatan dan masa depannya kelak. Jadi tidak semua anak yang pendek itu stunting, tidak. Karena nanti di agama Hindu pun ada awatara ya Bu ya. Itu juga walaupun kecil tapi pinter itu ya. Jadi tidak semua anak pendek itu stunting, tapi namanya stunted ya. Kenapa stunting ini menjadi poin utama? Bahkan anggaran terbesar untuk Indonesia itu adalah stunting. Karena di Indonesia termasuk angka stunting tertinggi di antara negara-negara lain. Karena dia akan mempengaruhi dari derajat kesehatan selanjutnya. Kenapa dari calon pengantin? Kalau misalnya saya bertanya, sering kalau di penyuluhan lain atau di tempat lain saya tanya, kalau bertanya mana duluan ayam apa telur? Mungkin dari kelompok A, kelompok B, dari Tegal, Blodan, mana duluan ayam apa telur? Telur apa ayam? Kok ayam terus Pak? Jadi tergantung pertanyaannya ya, ayam apa telur dulu. Kalau saya tanya ayam ya ayam dulu, kalau telur ya telur dulu kan gitu. Jadi program penanganan stunting itu tidak cukup dari setelah anaknya dilahirkan. Misalnya nih adik-adik berdua, dua pasang begitu melahirkan anaknya stunting. Nah ini salah satunya Pak, kenapa saya minta mengisi cepat, karena kebetulan saya dapat telepon ada bayi prematur 1,5, tidak ada biaya yang akan dikeluarkan dari rumah sakit, tidak punya inkubator. Jadi salah satu yayasan yang kami punya itu dengan Universitas Indonesia menangani anak prematur, yaitu calon stunting. Ya, ini adalah generasi emas Indonesia 2045 ya. Nah, jadi kalau anaknya lahir yang salah siapa kira-kira ya? Kalau misalnya anaknya sampai terjadi stunting, terjadi gangguan pertumbuhan, terjadi gangguan perkembangan, yang setelah dewasa untuk mencari pekerjaan, untuk produktivitasnya pun akan terganggu. Kira-kira menurut adik-adik siapa yang salah? Apakah anak yang dilahirkan? Siapa? Orang tuanya. Iya, orang tuanya itu siapa? Saya. Ya, dimulai dengan saya dulu. Jangan nanti menyalahkan leluhur ya Pak Yan ya. Leluhurnya salah karena keturunannya ada begini gitu. Sebenarnya itu semua berasal dari calon pengantin sebagai reproduksi ya. Nah, kenapa sekarang calon pengantin itu dicek dulu kesehatannya? Ibaratnya adik-adik ini kan mau bikin jajan ya, mau bikin jajan donat apa, jajan apa, pisang goreng. Tentunya kita harus menyiapkan bahan-bahannya dulu. Dimulai dari produksinya bagaimana. Nah,
Di dalam catin ini nanti yang diperiksa hanya 4 saja, jangan takut. Ya, hanya 4 saja. Yang pertama itu adalah lingkar lengan atas bagian kiri atau bagian yang tidak aktif. Itu kalau seumpamanya di bawah 23,5 itu berarti ibunya kek, mungkin kurus dari kecil. Biasanya dilahirkan dari ibu yang mengalami kek juga. Tahu kek? Kekurangan energi kalori. Ya, jadi kurus. Jangan nanti langsing, kalau dulu kan model ya cari yang langsing-langsing. Kalau kayak saya mungkin gleberan gitu ya. Ya, kemudian yang kedua nanti akan diperiksa oleh Bu Sayu, udah kenal ya dengan Bu Bidan Desa, Bu Sayu. Jadi nanti diperiksa tentang tinggi badan. Nah, saya lihat di sini sudah tidak ada yang stunting dari calonnya, Bu ya. Jadi ukurannya itu di atas 145, jadi sudah normal untuk dapat melahirkan secara normal. Nih, kalau sesar itu apakah normal? Normal, termasuk hanya saja mungkin ada penyulit-penyulit sebelumnya. Kemudian dari berat badan. Berat badan ibaratnya kita menanam. Kalau terlalu kurus kira-kira tanahnya kering, apakah tanaman bisa tumbuh? Enggak ya, jangankan padi, rumput pun tidak bisa tumbuh, kan gitu. Jadi nanti akan diukur berat badannya. Kalau berat badan minimal 45 kg. Ada yang beratnya di bawah 45? Nah, lebih ya. Nah, ada juga di sini batasannya yaitu obesitas. Jadi nanti diukur antara tinggi badan dan berat badan, itu ada namanya IMT. Diharapkan indeks massa tubuhnya itu normal. Kalau misalnya pendek, seperti saya ya, berat badannya melebihi batas obesitas, itu juga beresiko. Tuh. Jadi nanti IMT-nya akan dihitung, tinggi badan, berat badan, dan satu lagi yang mungkin tidak akan kita periksa di sini karena memerlukan laboratorium, yaitu pemeriksaan darah. Bukan golongan darah. Golongan darahnya sudah tahu? Sudah. Yang nanti dicek itu adalah hemoglobin, yaitu sel darah merah yang membawa oksigen ke bayi. Jadi itu diharapkan 12 gram per sen, jangan sampai di bawah. Kalau di bawah itu namanya anemia. Oh, berarti ini calon yang bapak-bapak aman dong, saya tidak diapa-apain. Tetap akan diperiksa nanti oleh bidan desa, yaitu tentang PTM, penyakit tidak menular. Karena penyakit tidak menular ini lebih banyak terjadi pada laki-laki. Disebabkan oleh apa? Gaya hidup. Kalau sekarang kan diabetes mellitus tinggi, merokok. Kalau diabetesnya tuh mungkin karena ada yang suka. Kalau di sini konotasinya kafe tuh bukan miras ya, tapi minum-minuman yang terlalu manis itu juga menyebabkan. Yang kedua itu adalah merokok, kemudian bergadang. Itu nanti akan dicek oleh Bu Sayu ya. Nanti untuk selanjutnya saya tidak akan berpanjang lebar untuk pemeriksaannya oleh Bu Sayu. Dan mungkin ada pertanyaan dari adik-adik? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa di WA saja saya ya, nanti ya. Nanti masalah reproduksi sehat bisa ditanyakan ke saya ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan, tapi sebelumnya materi dari yang lain dulu. Terima kasih. Dan mohon izin saya mendahului Pak karena ada ini ya. Terima kasih. Selamat siang.